Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Mengajar para murid bagian kedua. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa di sorga, kami mengundang Roh Kudus-Mu boleh mengurapi mendiami hati pikiran kami bila mana kami telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat selama 6 hari lamanya. Kami boleh tiba pada pendalaman, kiranya firman Tuhan boleh bermanfaat dalam kehidupan rohani kami. Berkati kami semua, mohon ampun dosa kami berdoa. Amin. Pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita didasarkan pada Markus pasal 10 ayat 17 sampai ke 22. Ada seorang penghulu yang masih muda, yaitu seorang yang mempunyai jabatan di masyarakat Yahudi, orang yang terpandang, orang yang kaya, datang kepada Yesus. Dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab di dalam Markus 10 ayat 19. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, menghormatilah ayahmu dan ibumu." Itu adalah hukum 10 hukum yang terdapat di dalam 10 hukum. Lalu reaksi atau respon pemuda itu adalah, "Guru," ayat 20, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Luar biasa. Penghulu muda ini mengatakan sejak masa muda dia sudah lakukan hukum-hukum Tuhan. Hukum kedua sampai ke 10 dia sudah lakukan. Nah, lalu Yesus melihat hati daripada penghulu muda ini. Di dalam hati penghulu muda ini ada yang kurang. Hukum yang pertama belum dia lakukan, yaitu jangan ada padamu ilah lain di hadapan Tuhan. Pemuda ini ternyata mempunyai ilah yang lain. Lalu Yesus berkata di dalam ayat 21, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Sejak muda dia sudah lakukan hukum-hukum Tuhan. Artinya ini penghulu muda ini mempunyai karakter yang lurus, karakter yang baik. Dia kelakuannya berkenan kepada Tuhan. Ini tidak lepas daripada orang tua, terutama ibu yang membesar, mendidik, ya, mengenalkan anaknya kepada kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya Yesus itu pun mencintai anak-anak. Ya. Waktu ibu-ibu datang membawa anaknya, murid-muridnya menganggap ini akan mengganggu acara Yesus, tetapi Yesus katakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Ya. Nah, itulah sebabnya di gereja kita tidak ada baptisan anak, adanya penyerahan anak. Maksudnya
bukan supaya anaknya diberkati, pinter, sukses di kemudian hari, bukan. Tetapi anaknya mempunyai karakter yang baik, mengenal kebenaran, mengenal Yesus, dan akhirnya dia seorang murid Kristus. Nah, coba bayangkan seorang yang muda punya kedudukan di masyarakat. Dia orang yang lurus, berkarakter baik, melakukan perintah Tuhan, lalu kaya. Bukankah ini harapan, cita-cita semua orang Kristen? Setia kepada Tuhan, diberkati. Setia ke gereja, aktif melayani, usaha pekerjaannya diberkati. Ya. Lalu apa yang kurang? Nah, pemuda ini mempunyai penilaian atas dirinya sendiri, kerohaniannya itu sudah sempurna. Jadi pada waktu Yesus mengajar, membuat mukjizat, dia ingin mendapat pengesahan, mendapat pengakuan, bahkan pujian dari Tuhan bahwa dia itu sudah sempurna. Tetapi Yesus melihat dalam hati, pemuda itu mempunyai ilah dalam hidupnya. Lalu Yesus berkata, jual apa yang ada padamu, bagikan orang miskin. Responnya apa? Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Pemuda itu kecewa. Apa yang dianggap sudah sempurna, ternyata masih kurang. Dan yang satu ini berat sekali. Hartanya untuk dibagikan orang miskin. Mungkin pada waktu dulu dia dengan susah payah, kerja keras, banting tulang untuk mengumpulkan harta bendanya. Tetapi bagaimana mungkin sekarang harus dijual, dibagikan orang miskin? Tidak mungkin. Jadi dia pergi dengan sedih. Kebalikan daripada Ayub. Kita ingat Ayub, setelah hartanya habis, anaknya juga habis, Ayub bisa berucap, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub ikhlas. Apa yang dia punyai habis, ikhlas. Karena Ayub hanya mempunyai satu-satunya harta, yaitu Allah sendiri. Saudaraku, marilah kita selidiki hati pikiran kita. Apakah ada ilah-ilah lain dalam kehidupan kita, dalam hati kita? Semoga pendalaman ini boleh membawa kita menyadari bahwa tidak ada ilah lain, hanya Allah. Tuhan memberkati.